Dan kali ini kita akan menikmati matahari pagi sambil ngobrol-ngobrol ya. Poin, wait, wede, ngebut ya guys, bawa kopling gitu ya, agak-agak bawa kopling. Jadi kita akan riding santai sambil jalan-jalan, bahas sesuatu hal gitu ya. Penting gak penting kita jalanin aja. Nah ini apa ya, rame banget. Jadi kita mau nyusuri aja daerah Sumarekon yang luas banget. Serpong BSD ini luas, jadi saya suka sering lewat sini kan, dan ini cukup luas. Sambil bahas satu hal ya, yaitu saya mau ngomongin tentang kemalasan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya di Learning by Riding. Sidik di sini bersama Kawasaki W175, kendaraan kesayangan saya. Masih dengan riding santai. Dan kali ini kita akan menikmati matahari pagi sambil ngobrol-ngobrol ya. Ngobrol-ngobrol. Dan saya ingin menyampaikan beberapa opini ya, sambil riding sampaikan opini, nggak apa-apa lah ya. Kali ini kan bebas-bebas saja. Ini di daerah Sumarekon. Sambil kita riding nanti ke satu daerah gitu, satu tempat, kita akan bicara tentang satu poin. Wait, wede, ngebut ya guys, bawa kopling gitu ya, agak-agak bawa kopling. Jadi kita akan riding santai sambil jalan-jalan, bahas sesuatu hal gitu ya. Penting gak penting kita jalanin aja. Nah ini apa ya, rame banget. Jadi kita mau nyusuri aja daerah Sumarekon yang luas banget. Serpong BSD ini luas, jadi saya suka sering lewat sini kan, dan ini cukup luas. Sambil bahas satu hal ya, yaitu saya mau ngomongin tentang kemalasan ya. Mungkin diantara kita pasti ada aja lah yang malas ya jadi orang ya. Dan sebenarnya itu sangat bahaya. Kenapa? Oh ini anginnya gede ya, semoga aja nggak keresak-keresak ya. Jadi diantara kita pasti ada aja mengalami kemalasan, malas gitu, mau ngapa-ngapain malas gitu. Tapi percaya atau tidak, musuh terbesar kita adalah kemalasan tadi. Aduh anginnya gede guys. Misalnya kalau kita umat muslim, itu yang namanya sholat 5 waktu tuh berat banget. Kemudian tepat waktu berat banget. Sudah tepat waktu, sholatnya juga harus sesuai, yaitu di masjid. Itu juga berat. Yang kita lawan kemalasan. Atau ketika kita mau jadi sesuatu, mau jadi orang besar gitu ya, paling nggak kita harus rajin belajar. Nah lawan kata dari rajin itu ya malas. Dan kita harus melawan itu gitu loh. Sehingga setiap hari kita bergelut dengan diri sendiri melawan kemalasan. Kalau saya misalnya bikin konten gitu ya, udah capek, penontonnya nggak banyak, itu pasti jadi memicu saya untuk malas jadinya nih gitu. Itu kerasa banget lah. Jadi kayak nggak mau ngapa-ngapain, males. Lebih baik menjalankan kehidupan normal. Ada juga yang kayak gitu. Atau kalau orang yang sekolah, pengen banget ke sekolah aja tuh, mau berangkat sekolah aja tuh kayaknya rasanya susah.
atau orang yang kerja, karena kita ngeluh terus di kerjaan banyak masalah, jadi bawaannya males. Banyak banget lah faktor kemalasan dalam hidup kita, sehingga harus kita lawan. Dan ini adalah salah satu penyakit yang menurut saya perlu kita hilangkan. Gimana ya caranya nggak males? Saya juga sedang belajar, tapi ada beberapa teknik, triknya lah. Misalnya kalau kalian baca buku atau beberapa narasi informasi gitu ya di media online, misalnya kalau katanya Profesor Fahrudin Faiz, semuanya bergantung terhadap diri kita sendiri. Kita mau jadi apa, bagaimana, itu tergantung kita. Jadi dimulainya tuh dari saat ini, dari masa lalu, sehingga ketemu masa depan. Jadi tidak mungkin tiba-tiba kita jadi sukses gitu, nggak mungkin. Itu pasti ada faktor X-nya lah. Pasti ada faktor X-nya. Kita harus melawan itu. Pertama adalah membiasakan diri dengan aktivitas yang kita inginkan. Misalnya bangun pagi, dicoba dulu, dilawan. Bangun pagi, paling enggak kita kalau bangun pagi kan mau sholat subuh ya. Lalu setelah bangun pagi, kita konsisten selama seminggu, kita mulai cari ruang buat melakukan sesuatu. Misalnya setelah bangun pagi, baca buku misalnya. Dilakukan secara terus menerus misalnya gitu ya. Nah, ini mau tahu lewat sini bisa nggak ya, kita tes aja lah ya, kita coba. Misalnya di aktivitas yang dilakukan terus menerus gitu sampai kita ketemu titiknya maksudnya oh ini sudah biasa kita lalui. Dan ketika itu dilakukan secara terus menerus, maka kita sudah lewat ujian pertama. Barulah kita tambahkan dengan aktivitas yang lain. Aktivitas tambahan maksudnya ya. Aktivitas yang lain. Dan aktivitas yang lain ini kan juga nggak gampang. Kalian harus sesuaikan dengan hobi. Gitu. Kalian harus sesuaikan dengan hobi. Kalau misalnya nggak sesuai sama hobi, biasanya nggak akan ada manfaatnya. Oh, jalanannya di sini. So, berhenti dulu deh. Santai aja kita ya. Disesuaikan dengan hobi. Kita lanjut. Jadi gitu. Kalau kita udah suka dengan hobi kita gitu, terus kemudian kita juga udah memberikan waktu buat hobi, ya nanti akan terbentuk sendiri tuh kebiasaan-kebiasaan yang positif. Memang susah sih. Kita tuh bangsa yang sudah dikaruniai banyak banyak anugerah, ya kan? Tanahnya subur, alamnya indah gitu. Nggak kayak bangsa lain. Sehingga tongkat kayu aja katanya jadi tanaman kan. Tapi justru itu menjadi bumerang buat kita kan. Gitu. Gara-gara itu kita jadi malas. Ngapain malas? Scroll handphone aja. Kayak handphone tuh kayak pegel gitu. Kita pijit-pijit terus. Kemudian kebanyakan menghayal tanpa kita mencoba untuk berbuat sesuatu gitu. Dan semuanya memang harus kita korbankan, waktu terutama. Waktunya, fisik kita pasti gitu. Sehingga membuat kita terlena. Nah, sekarang semuanya harus dimulai dari diri kita. Rencanakan hidup kalian gitu. Direncanakan mau jadi apa, mulai berkomitmen. Jangan terlalu berpikir yang terlalu mainstream, mikirin pacar yang cewek ataupun cowok ya. Kalian harus bisa menjalankan hidup kalian secara normal dulu, secara asik. Yang kayak gitu-gitu
nggak perlulah, nanti aja. Masih ada waktunya. Kembangkan diri kita kan sebagai manusia, sebagai seorang pelajar, mahasiswa gitu. Kita harus tahu arah tujuannya kemana. Dan kemudian jangan pernah dengarkan kata orang lain sih menurut saya. Saya selalu memberi contoh ya kepada diri saya sendiri. Saya juga sering kok diledekin. Kayak bikin konten kayak gini itu diledekin juga. Cuman ya udahlah, dijalani aja. Nggak perlu denial. Oh, di sini ada ini ya, danau ya. Seru juga nanti lihat danau ya, apa mancing di danau. Nggak perlu denial, santai aja. Nggak usah dengerin apa kata orang. Mereka nggak ngasilin uang buat kita kok, nggak beri uang buat kita gitu. Dan yang terpenting lagi, kita tuh harus menjadi orang yang kuat dari segala hantaman, dari segala dari segala cacian gitu. Kita tuh nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri kecuali kita sendiri gitu. Jadi ya fighting terus gitu. Dan kalian harus punya pondasi yang kuat, yaitu ilmu, belajar, berusaha, berdoa. Coba pelan-pelan kurangi hal-hal yang negatif. Kemalasanmu itu adalah musuhmu. Saya mengajar ini bukan karena saya rajin. Saya juga sama, melawan kemalasan bertahun-tahun. Bahkan saat ini aja kayak bikin konten tuh males sebenarnya. Tapi bagaimanapun juga kita harus bisa untuk melawan itu semua gitu. Dan hasilnya nanti akan kerasa kok. Setelah beberapa tahun kita bisa jadi sesuatu. Kalaupun searching di website, pastikan di handphone, pastikan bahwa itu memang benar-benar bermanfaat gitu buat kita. Kalau nggak bermanfaat mah nggak usah. Bahaya tuh scroll TikTok, ada cewek-cewek gitu-gitu ya. Pikiran kita jadi kemana-mana. Cari informasi yang bermanfaat. Cari channel-channel yang bisa membuat kamu bertambah ilmunya, bukan malah semakin cetek ilmunya. Dan itu tantangan kita gitu. Saya rasa kita bisa lah. Saya rasa kita bisa. Sukses bukan cuma soal uang ya. Sukses juga berarti kita menjadi pribadi yang baik, bermanfaat gitu. Dan uang adalah bagian dari kesuksesan itu, bukan satu-satunya. Dan bisa diraih semua orang, asalkan kita mau berusaha gitu ya. Oke, mungkin itu kita riding-ridingnya di daerah Kabupaten Tangerang sambil ngomongin melawan kemalasan gitu. Semoga kita bisa merenung dan bisa mengatasi semua hal-hal yang jelek atau hal-hal negatif dalam diri kita menjadi hal yang baik. Saya rasa kita akhiri saja motovlog kita pagi ini. Sangat cerah, sangat syahdu juga, dan semoga liburan kita bermanfaat. Terima kasih telah menonton hanya di Learning by Riding. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios. Fullfest hela dagen. Mjöl från livets grottekvarn. Fullfest hela dagen.